Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c itu bilangan real. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Catatan, nilai x yang memenuhi persamaan tersebut disebut akar-akar persamaan kuadrat. Diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan ialah suatu fungsi yang membuat kita tahu apa sifat dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi diskriminan ya rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini ditemukan 3 cara, yaitu faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Yang pertama kita bahas faktorisasi. Nah, ini kita dapat memfaktorkan bentuk umum dari persamaan kuadrat untuk menentukan akar-akar dari persamaan tersebut. Dalam hal ini bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a sama dengan 1. Nah, jadi faktornya x plus p dikali x plus q sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat, contohnya faktorisasi. Misalkan suatu persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Maka dapat kita ketahui dari persamaan tersebut bahwa a-nya 1 ya, b-nya 5, c-nya 6. Sehingga sesuai dengan x plus p dikali x plus q sama dengan 0. Nah, P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Berarti P ditambah Q-nya berapa? 5 kan? P dikali Q-nya 6. Maka berapa yang ditambah berapa hasilnya? 5 kalau dikali hasilnya 6. Jadinya mendapatkan P dan Q-nya 2 dan 3. Seperti itu. Sehingga didapat X plus 2 dikalikan X plus 3 sama dengan 0. Nah, kita dapat akar-akarnya. Jadi x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan min 3. Nah, kita peroleh akar-akarnya x1 dan x2. Selanjutnya akar-akar persamaan kuadrat. Melengkapi kuadrat sempurna. Kita dapat melengkapi bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Dalam persamaan umum masih sama ya, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk melengkapi persamaan kuadratnya, kita mempunyai bentuknya. Diubah bentuknya menjadi x plus b per 2 kuadrat sama dengan min c plus b per 2 kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, rumus dari Al-Khwarizmi, yaitu seorang ilmuwan matematika ya, yang biasa dikenal kita dengan rumus ABC. Nah, ini bentuk umumnya. ax kuadrat plus bx plus c, dimana bentuk di atas itu kita dapat menentukan akar-akarnya dengan mensubstitusikan nilai a, b, dan c ke dalam bentuk x1, x2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Seperti itu ya rumusnya. Biasanya ini dipakai ketika persamaan kuadrat tidak bisa difaktorkan. Selanjutnya jenis-jenis akar. Ini kita bisa lihat dari nilai diskriminannya. Rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini apabila D didapat D lebih besar dari atau sama dengan 0 atau D sama dengan 0, maka memiliki akar-akar real yang sama. Berarti akar-akarnya kembar gitu ya. Apabila didapat D kurang dari 0, berarti tidak memiliki akar-akar real. Apabila didapat D sama dengan akar kuadrat, berarti persamaan tersebut memiliki 2 akar-akar rasional.
Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, ini berikut rumusnya ya. Nah, lanjut ke contoh soal ya. Bisa dibaca soalnya baik-baik. Persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Ini kita akan mencari akar-akarnya. Untuk x1 min 3 dan x2 min 3. Hanya kita mencari jumlah dari akar-akarnya dan perkalian dari akar-akarnya, yaitu x1 ditambah x2. Ini jumlahnya. Berarti kita pakai rumus min b per a ya. Sama dengan min kali min 5. B-nya kan min 5 per 1 sama dengan 5. Nah, untuk perkaliannya x1 dikali x2 sama dengan C per A, sama dengan C-nya kan 6, berarti 6, A-nya 1, 6 per 1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita lihat yang dicari kan x1 min 3 dan x2 min 3 ya. Jadi, penjumlahan akar-akarnya lagi, x1 min 3 ditambah x2 min 3 sama dengan x1 ditambah x2 min 6. Sama dengan x1 ditambah x2 kan 5 dikurangi 6 sama dengan min 1. Selanjutnya untuk perkaliannya, x1 min 3 dikali x2 min 3 sama dengan x1 kali x2, x1 kali x2. Ini kita kalikan pelangi ya, x1 dikali min 3 x1. Nah, min 3 dikalikan x2, min 3 x2. Min 3 dikalikan min 3 plus 9. Nah, lanjut berarti x1 dikali x2 min 3, x1 ditambah x2, kita keluarkan yang min 3-nya, plus 9. x1 dikali x2 berapa? 6 kan? Itu di atas, ada 6. Min 3, x1 ditambah x2 berapa? 5, ditambah 9. Sama dengan 9 dikurang 15 ditambah 9, sama dengan 0. Nah, untuk persamaan barunya, maka kita tuliskan x kuadrat plus x sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan rumus di kotak putih itu ya. Jadi untuk penjumlahan x1 ditambah x2 nya kan min 1, dan x1 dikali x2 nya sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal jenis-jenis akar. Tentukan jenis-jenis akar berdasarkan diskriminannya. Nah, contohnya dari persamaan berikut ini ya. 1. X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini yang pertama, kita harus tahu A, B, dan C-nya. A sama dengan 1, B sama dengan min 3, C sama dengan 2. Nah, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kan jenis-jenis akar kita harus mencari diskriminannya. Sama dengan B-nya min 3 kuadrat. Ini 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 2. Sama dengan min 3 kali min 3, 9 ya. Dikurangi 4 dikali 2, 8. Nah, sama dengan 9 kurang 8, 1. Jadi D-nya sama dengan 1. Karena D-nya lebih dari 0, maka akar-akar real berkelainan, yaitu akar-akarnya ada 2. Tuh, nah sekarang kita faktorkan untuk persamaan berikut juga. X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. X min 2, X min 1 sama dengan 0. Nah, cara pemfaktorannya kalian bisa lihat di kolom video ini yang sebelumnya ya. Maka X sama dengan 2 dan X sama dengan 1.
Nah, berarti kita mendapatkan akar-akarnya X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, berikutnya kita contoh soal lagi untuk yang jenis-jenis akar. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, caranya sama, kita cari A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 9. Selanjutnya kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 9 sama dengan 36 min 36. D sama dengan 36 kurang 36 0. Jadi D nya sama dengan 0. Karena D nya sama dengan 0, maka akar-akar realnya sama atau kembar yang sudah saya bilang ya. Jadi, kita faktorkan untuk persamaan berikut. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya, dengan cara yang sama seperti soal nomor 1. Dapatnya X min 3 dan X min 3 sama dengan 0 karena akar-akarnya kembar. Jadi X sama dengan 3 dan X sama dengan 3. Seperti itu. Jadi akarnya X1 dan X2 nya sama-sama 3. X1 3 dan X2 3. Nah, mungkin untuk materi persamaan kuadrat cukup sampai sini dulu. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Semangat! Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.